Hai lagi. Param 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 pam pam param param pam param param pam pam. Video ini akan dibuka dengan sebuah statement. Aku tidak percaya hantu. Kok bisa? Makanya di konten kali ini aku bakal jelasin kenapa aku tidak percaya dengan hantu. Biasanya teman-teman yang percaya hantu itu bakal menyangkal pernyataan aku itu dengan berarti kamu gak percaya dengan jin dong. Berarti kamu gak percaya dengan adanya roh segala macem. Ini aku tuh udah cukup capek sebenarnya ngejelasin ini. Justru karena aku percaya jin, aku percaya setan, aku percaya iblis, aku percaya malaikat, percaya alam roh, percaya dunia, percaya dengan akhirat, percaya adanya surga dan neraka. Sehingga dengan kepercayaan itu semua bikin aku gak percaya hantu. Jadi jangan dipelintir, jangan dipelintir. Yang waras. Ada banyak alasan kenapa aku itu gak percaya hantu. Yang pertama, kita yang paling simple dulu deh. Umur aku sekarang itu 34 tahun. Dan selama aku hidup dengan umur segitu, aku belum pernah lihat. Penyangkalan pertama yang biasanya terjadi adalah, ya mungkin kamu berani kali. Nah ini. Jadi aku dari kecil sampai umur remaja, mungkin SMA itu adalah penakut. Yang penakutnya tuh penakut banget. Di rumah nih, ini rumah kayak gini nih, terang gitu. Di rumah yang gak ada apa-apa aja, aku ke dapur sendiri takut. Sebegitu penakutnya aku tuh. Dari kecil sampai remaja gitu lah. Sehingga begitu dewasa, jadi mikir kan. Terus yang aku takut dari kecil itu dulu apa ya? Maksudnya lihat gak pernah, mengalami apapun dah, harapan segala macam juga nggak pernah gitu. Sehingga alasan untuk aku percaya hantu apa? Terus ada lagi sanggahan itu kayak, ya mungkin kamu nggak pernah ke tempat angker kali. Sekarang gini, memang ke tempat yang terkenal angker, terus aku sengaja ke situ memang nggak pernah. Tapi kan kita tahu ada juga tempat umum yang terkenal angker. Salah satunya pesantren, ya kan? Dulu sebenarnya ini juga timbal balik kenapa akhirnya tuh aku itu jadi berani dan gak percaya hantu lagi. Terakhir aku tuh jadi penakut itu adalah ketika aku ke pesantren. Jadi dari kecil terus SMP itu masih sebagai bocah yang penakut banget masuk ke pesantren. Dimana di pesantren itu hampir semua pesantren tradisional itu sudah pasti angker, termasuk pesantren tempat aku belajar dulu gitu. Dari awal masuk hampir tiap malam selalu ada aja siang ospek, malamnya cerita hantu, siang ospek, malamnya cerita hantu. Sehingga hampir tiap malam aku tuh gak bisa tidur karena ketakutan gak jelas. Tiap malam kebangun gak bisa tidur, keringat bercucuran tiap malam kayak gitu. Sampai aku tuh merasa ketakutan ini tuh hitungannya udah mencederai diri gitu, udah menyusahkan diri karena gara-gara malamnya nggak bisa tidur, siangnya jadi lemes, jadi gampang sakit segala macam. Beberapa kali harus pulang karena sakit. Orang-orang mah nggak tahu, yang mereka tahu ya aku sakit, padahal gara-gara nggak bisa tidur tiap malam itu ketakutan. Padahal lihat apapun nggak pernah. Cuman kayak tiap malam tuh suara anjing segala macam tuh bikin saya tuh parno, takut. Ini ada hantu apa ya yang dikejar anjing tuh. Imajinasi liar yang gak jelas itu bikin aku merugikan diri sendiri banget saat itu. Bahkan pernah turun tangga ngerasa ini ada yang ngikut ya gitu. Jadinya aku lari di tangga sampai jatuh, kaki tergilir, harus pulang, diurut. Jadi udah sebegitu merugikannya ketakutan ini tuh buat aku gitu. Padahal nggak pernah benar-benar melihat apapun, mengalami apapun gitu. Ketakutan diri sendiri aja, sehingga akhirnya aku pindah dari pesantren, masuklah kembali ke situasi yang normal gitu, kayak di rumah sendiri. Akhirnya karena sempat mengalami saat-saat dimana tiap hari bagi aku tuh menakutkan, ketika keluar dari situ kayak ada rasa lega.
Nah, aku sudah terbebas dari rasa takut itu gitu. Nah, dari situ tuh aku udah mulai jadi sedikit pemberani lah. Walaupun saat itu ya hantu mah masih percaya, tapi rasa takut aku yang berkurang gitu. Apalagi sudah pulang ke rumah sendiri, walaupun malam tetap ngaji, tapi kayak nggak pernah ngalamin ketakutan lagi lah. Karena itu tadi mungkin secara mindset langsung ngerasa ini mah bukan tempat yang serem gitu. Dengan pengalaman itu kan jadi tambah satu alasan lagi kenapa aku nggak jadi penakut lagi dan nggak percaya hantu. Tempat umum yang angker lainnya apa menurut kalian? Rumah sakit. Jadi saya tuh punya basic kuliah keperawatan. Ya kalian tahu sendiri lah, sebagai mahasiswa perawat itu kayaknya sepertiga dari kita kuliah itu menghabiskan banyak waktu di praktik klinik, dimana itu di rumah sakit. Dan kita udah keliling berbagai rumah sakit di daerah sendiri, bahkan rumah sakit jiwa, sampai ke rumah sakit paling besar di Sumatera Utara gitu. Dan selama itu saya nggak pernah mengalami hal menyeramkan apapun, yang mana rumah sakit secara nuansa memang menenangkan gitu, sunyi, sepi gitu. Tapi ya karena memang rumah sakit harus seperti itu, nggak boleh berisik, sehingga bagi orang mungkin menyeramkan ya. Tapi bagi saya justru ya menenangkan aja. Bahkan dimana saya pernah ketika satu kali praktik di rumah sakit itu tuh ruangannya itu berhadapan sama di depan seberang sana itu kamar mayat lah. Jadi aku suka malam-malam duduk sendiri merenung, lihat ke arah sana. Nggak ada tuh pocong loncat-loncat, nggak ada. Yang ada tenang aja, tenang, malam, damai gitu. Kan saya jadi nambah lagi alasan kenapa saya nggak percaya dong. Harusnya kalau ada hantu mah itu justru tempat yang sangat berhantu. Yang aku nggak habis pikir adalah banyak yang bilang aku nggak percaya hantu karena aku nggak pernah lihat. Aku nanya balik dong, kamu percaya hantu? Iya. Pernah lihat? Enggak juga. Enggak, sekarang gimana sih? Enggak pernah lihat tapi percaya. Dia menuduh saya nggak percaya karena nggak pernah lihat. Tapi dia juga nggak pernah lihat gitu. Hampir semua yang ngajak ngobrol soal hantu sama aku, dia sendiri nggak pernah lihat, cuma cerita temen. Kalau ngomongin soal cerita temen, saya mendengar cerita hantu lebih banyak dari orang-orang ini. Tapi semakin begitu banyak cerita hantu yang saya dengerin, saya semakin gak percaya. Karena beberapa cerita hantu itu justru membantah keberadaan hantu itu sendiri. Kayak ada misalnya satu cerita dari saudara apa temen, aku lupa, dia tinggal di satu kosan. Saking angkernya kosan itu, ini anak kecil kalau pulang ngaji malam-malam, kalau lewat depan situ tuh kabur. Karena terkenal tempat yang sangat angker. Dan dia sendiri mengaku selama dia tinggal di situ nggak pernah diganggu. Harusnya kan itu narasinya tidak ada hantu dong, bukan nggak pernah diganggu. Ya memang nggak ada hantunya kan, harus itu justru narasi yang membantah keberadaan hantu itu sendiri kan. Orang-orang takut nih, tapi mereka nggak diganggu. Berarti kan memang nggak ada hantu. Apalagi. Ini masih yang luaran aja ya, belum kita ngomongin soal kepercayaan terhadap makhluk halus dan lain-lain. Kalau ngomongin ke sana mah semakin membantah segala teori tentang hantu. Apa hantu itu, roh apa? Kita sebagai orang Islam kan percaya, yakin roh itu ketika begitu dia keluar dari badan, ya udah langsung diangkat menuju ke alamnya sendiri, alam roh gitu. Gak mungkin gentayangan lagi di rumah. Di sini ada orang bunuh diri terus gentayangan. Itu kepercayaan dari mana sih? Maksudnya kita percaya alam roh ke sana, kita percaya siksa kubur. Kalau kita percaya siksa kubur, mana mungkin ada roh dikubur lagi disiksa, tapi di rumah juga masih ada yang gentayangan. Oke, jin menyerupai. Jin memang bisa menyerupai, aku percaya itu. Makanya kenapa aku bilang semakin aku mendalami dan mencari tahu seperti apa jin, semakin jauh dari kepercayaan terhadap hantu gitu. Dalam sejarah aja ya, pernah nggak jin itu menyerupai manusia? Pernah. Kapan itu terjadi? Ketika dia benar-benar harus melakukan itu. Karena apa? Karena kebutuhan yang cukup besar. Salah satunya ya menggoda Nabi Ibrahim. Jin pernah menjelma jadi manusia untuk menggoda Nabi Ibrahim.
Sekarang pertanyaan saya, apakah kita setara dengan Nabi Ibrahim sampai jin tiap hari harus menjelma menjadi manusia untuk menampakkan diri kepada kita? Kayak konyol banget nggak? Konyol nggak pertanyaan saya? Atau ada nggak orang yang bisa berkomunikasi dengan jin? Ada. Nabi Sulaiman. Kenapa bisa? Karena mukjizat. Sekarang pertanyaannya, kita setara Nabi Sulaiman nggak? Orang-orang yang mengaku bisa lihat jin itu setara Nabi Sulaiman nggak? Pertanyaan saya. Makin konyol kan? Makin konyol dong. Makanya aku bilang semakin kita mencari tahu tentang bagaimana jin itu, bagaimana kehidupan iblis, semakin jauh dari percaya sama begitu-begituan. Sekarang gini deh. Oke, ada jin. Kita berandai-andai aja deh. Ada jin nih, diutus sama atasannya. Kamu coba ke sana untuk menggoda manusia. Datang dia nih, cek. Tinggal di rumah angker. Sebulan, 2 bulan, gak ada yang lewat, ya kan? Ya orang Indonesia takut rumah angker, ngapain ke situ? Sehingga ya udah jin berdiam diri aja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan ada satu orang lewat, kucuk. Wah, ada orang nih. Kabur. Diri lagi nih. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, gak ada yang lewat. Mana nih manusia gak ada. Ada satu YouTuber datang, uji nyali. Ada yang uji nyali nih. Kayaknya dia lama tuh di situ. Kagetin wah, gak muncul di kamera, gak muncul. Wah, gak muncul. Mana ya? Jatuhin ini jatuhin sesuatu. YouTubernya kaget, kabur. Udah dia diam lagi di situ. Bertahun-tahun, puluhan tahun. Masuk akal nggak jin kayak gitu? Seiseng apa sih jin? Sedangkan kita tahu jin itu ada tugasnya, dia ada kehidupannya. Menggoda manusia, iya, bukan menggoda seperti itu, bukan buat nakut-nakutin dia gitu. Diri di bawah pohon pisang gitu. Menggoda, yang dimaksud ini kan menggoda iman ya. Kita ini kan orang secara iman ya lemah, nggak perlu kayak gitu. Dia dengan bisikan aja kita udah jangan sholat, udah berhasil dia. Nggak harus muncul gitu, nggak masuk akal bro. Jadi dari semua cerita tadi, dari pengalaman pribadi, dari kepercayaan kita terhadap jin, percayaan kita terhadap roh, nggak ada yang mengarah bahwa hantu itu ada. Saya 34 tahun gak pernah lihat. Kalau dibilang karena saya pemberani, dulu saya penakut sekali. Kalau memang hantu itu muncul bagi orang yang takut, harusnya saya udah pernah lihat dong. Atau saya gak pernah ke tempat angker. Pesantren angker, semua orang tiap malam menceritakan tentang kisah-kisah horor di pesantren itu. Rumah sakit, tempat yang semua orang meyakini itu tempat yang angker, saya gak pernah lihat. Jadi apa hal yang bikin saya untuk percaya sama hantu gitu? Ini belum ngomongin YouTuber horor yang makin konyol ya, itu memang makin, aku nggak bilang settingan sih, tapi konyolnya itu beneran konyol gitu. Nggak, saya juga bikin parodi di TikTok saya, uji nyali di dapur sendiri, karena bagi saya itu memang hal konyol, jadi dilucu-lucuin aja. Biasanya hal lain yang suka ditanyain yang berkaitan sama hantu itu biasanya ke santet. Percaya santet nggak? Kalau itu tuh sebenarnya bagi aku agak sedikit beda ya. Karena santet itu bisa saja terjadi karena ada manusia yang melakukannya. Jadi bukan kayak ucuk-ucuk ada makhluk tiba-tiba ngapain gitu, tapi santet itu dilakukan oleh manusia. Entah dari mana sumbernya, entah dari manipulasi, entah itu pembohongan, entah itu beneran dari kekuatan sihir. Pokoknya ada manusia yang melakukan lah. Dan kita juga percaya bahwa sihir itu beneran ada. Kan yang kita nggak percaya bahwa dukun itu beneran bisa gitu kan. Tapi kalau bahwa kekuatan sihir beneran ada, ya iya gitu. Tapi itu juga 50-50 lah. Kemungkinan ada itu ya sangat mungkin karena ada manusia yang melakukannya, bukan dari makhluk yang
tak kasat mata yang ya gitu. Saya sih menanti ya, menunggu seseorang yang bisa buka mata batin atau apa. Ya mungkin kalau Ferry Irwandi pengen disantet, saya mah santet nggak berani juga, takut ya. Tapi kalau ada yang bisa nunjukin saya hantu sih, ayolah. Kayak saya cukup berani, memang nggak percaya juga. Kalau ngomongin hal-hal yang serem mah, saya masih serem manusia. Manusia, bencana alam tuh saya takut tuh. Gempa, gerhana saya takut itu, tapi hantu. Kalau memang video ini lewat di kalian terus merasa kalian punya argumen sendiri, komen aja. Siapa tahu argumen kalian bisa jadi pertimbangan. Tapi yang jelas saya tidak percaya dengan hantu, karena saya sendiri adalah hantu. Hahaha.